Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu sumpah palsu. Nah ini penjelasannya seperti apa, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmah dan sayangnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang sumpah palsu. Apa ini yang dimaksud sumpah palsu? Kita dalam keseharian terkadang untuk meyakinkan lawan bicara kita, kita sering sumpah. Lalu apa yang disebut dengan sumpah palsu itu? Seorang ulama namanya Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan bahwa sumpah palsu itu adalah sumpah yang disengaja tanpa ada unsur paksaan dari manapun, dan itu dilakukan untuk menutupi kesalahan. Itu yang disebut dengan sumpah palsu. Lalu omongan atau sumpah yang benar-benar disebut sumpah itu apabila melibatkan nama Allah dan di depannya kalau dalam ilmu nahwu memakai huruf qasam, yaitu wallahi, billahi dan tallahi, wawu, ba dan ta. Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia terjemahannya sama, demi Allah. Nah sering kita melihat atau bahkan kita sendiri sering mengucapkan itu agar orang yang kita ajak bicara ini yakin dengan pembicaraan kita. Terkadang pedagang agar pembeli itu yakin dengan barang yang ditransaksikan ini, kadang pedagang juga sering
sumpah. Lah, kalau sumpahnya ini ternyata untuk menutupi cacat yang ada di dagangannya itu, atau sumpahnya itu ternyata untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, atau bahkan bisa jadi sumpahnya itu untuk menjerumuskan seseorang, untuk memenjarakan seseorang dengan kesaksiannya yang palsu itu, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar. Ada dalam satu hadis, yang hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 336. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan informasi kepada sahabatnya dengan mengatakan begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, mau nggak kalian saya kasih tahu tentang dosa-dosa besar? Kemudian bala ya Rasulullah, siap ya Rasul. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ucapan palsu atau sumpah palsu. Nah, sumpah yang kita lakukan kok ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini disebut dengan sumpah palsu. Seorang pejabat biasanya akan mengawali jabatannya ya disumpah. Saya akan kan begitu ya. Wong belum berarti kan akan. Lah kalau nanti dalam masa jabatannya ia usaha maksimal untuk membuktikan sumpahnya itu, maka sumpahnya itu benar. Tapi kalau dalam masa jabatannya itu ternyata dia malah sumpahnya ngalor kok ternyata ngidul, maka ini yang disebut dengan sumpah palsu. Lah kadang kita ini yang secara spontan ya sering ngucap kok ya, Ibu kemarin jalan ke sono ya masih itu, oh enggak, demi Allah enggak. Ya kan? Yang bahaya lagi kalau tadi itu yang saya singgung di awal, kadang pedagang biar pembeli itu yakin dengan dagangannya sekarang menggunakan sumpah. Umpama Ibu dagangan kerudungan opo gamis, ini gamis harganya berapa Bu? 300. 175 ya. Oh enggak bisa, wong modalnya aja 200 enggak dapat kok, sumpah deh demi Allah. Padahal modalnya cuma 150. Ada yang nawar 175 enggak dikasih, dia bilang modal 200 saja belum kok, pakai sumpah lagi. Ini loh yang berbahaya. Kalau memang itu sesuai kenyataan oke, tapi kalau tidak sesuai kenyataan itu termasuk bagian dari wasyahadatuz zur, termasuk bagian salah satu dari dosa besar. Apalagi kalau kesaksiannya, sumpahnya itu bisa mencelakakan seseorang. Kan sering kita ngelihat di media ya, gara-gara kesaksian si ini entah benar entah enggak, akhirnya terdakwa jadi di penjara semakin berat, padahal sebetulnya dia bukan pelakunya. Nah ini kan termasuk dosa besar. Atau sebaliknya, gara-gara kesaksian si saksi ini, pelaku yang aslinya memang dia pelaku, dia divonis bebas, yang harusnya ia menerima hukuman berat, karena kesaksian palsu dari orang ini akhirnya dia divonis bebas. Maka saksi-saksi yang model begini ini termasuk pelaku dosa besar, karena Rasulullah sampaikan tadi dalam hadisnya, dan termasuk akbarul kabair adalah wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Insyaallah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan sumpah palsu usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait dengan sumpah palsu, untuk mengawali segmen kali ini akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya Ibu Nining dari Bekasi. Apakah konsekuensi orang melanggar sumpah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh bersumpah untuk menutupin aib? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, konsekuensi orang yang melanggar sumpah apa? Dan yang kedua, apakah diperbolehkan bersumpah untuk menutupi aib? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah ada konsekuensi khusus bagi orang yang melanggar sumpahnya? Tadi disampaikan di segmen awal, orang-orang yang mengingkari atau melanggar sumpahnya atau sumpahnya ternyata palsu, maka termasuk pelaku dosa besar. Dan untuk menebus itu atau kafarohnya dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Ketika kita bersumpah ternyata sumpah kita itu palsu atau sumpah itu kita ingkari, maka untuk menebus itu atau kafarohnya dalam bahasa agama, pertama memberi makan 10 orang fakir miskin, atau dalam riwayat lain yaitu dengan memberi pakaiannya juga. Kalau misalnya sekali makan itu 20.000, berarti ya kalau 10 orang ya 200.000. Itu yang dikeluarkan sebagai kafaroh, penebus dosa. Atau kalau tidak itu memerdekakan budak. Kalau sekarang budak sudah tidak ada, karena masa perbudakan udah hilang. Dan Islam termasuk agama yang berusaha kuat untuk menghilangkan perbudakan. Dibuktikan dengan setiap ada pelanggaran besar, salah satu kafarohnya, penebusnya adalah memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga, kalau memberi makan nggak mampu, memerdekakan budak nggak ada, yaitu puasa 3 hari. Kalau dalam satu makalah dilaksanakan secara berturut-turut. Ini kafarohnya atau konsekuensinya orang yang bersumpah, orang yang berjanji tapi ternyata sumpahnya, janjinya palsu. Memberi makan 10 orang, memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Lah kemudian yang kedua, apakah boleh bersumpah untuk menutupi aib gitu ya? Menutupi aib itu sangat bagus, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan, sangat diperintahkan. Baik aib kita, terlebih aib orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau sampaikan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang melakukan dosa itu potensi mu'afan, dimaafkan atau diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang justru mempublikasikan dosanya. Dosa tapi malah omong-omongin ke orang-orang. Lah dosa yang kayak begitu itu potensinya tidak diampuni. Maka kalau kita melakukan dosa atau kita tahu orang lain berbuat dosa, jangan diceritakan. Wes pokoknya tutup setutup-tutupnya. Tapi kalau kita bersumpah kok untuk menutupi, bahkan sumpah kita palsu, umpama begini, ada orang yang nyolong umpama. Kita ngeliat dengan mata kepala kita sendiri. Yang melakukan itu kita kenal. Lah kemudian orang yang kecurian, orang yang kehilangan lapor polisi. Lah kemudian ada yang tahu, kita yang lihat. Lah kita akan diminta untuk bersaksi. Lah kita untuk bersaksi itu apakah kita harus nutupi
aib yang orang kita kenal itu, atau kita buka terang-terangan? Ya kita buka, karena ini untuk menegakkan keadilan. Memang menutup aib itu perintah, nyolong ini kan aib ya. Tapi satu sisi kita harus membuka ini supaya keadilan ini ditegakkan. Maka yang kita dahulukan adalah menegakkan keadilan. Bahkan ada beberapa riwayat sesuatu yang dilarang, misalnya kayak ngomongin orang itu kan aslinya ya nggak boleh ya. Tapi ada satu sisi yang diperbolehkan. Bohong aslinya nggak boleh, tapi ada bohong-bohong yang diperbolehkan. Kalau dalam keadaan tertentu, misalnya, mohon maaf umpama, ada orang pindah baru di lingkungan kita. Kita tahu orang itu kelakuannya kayak apa. Orang itu panjang tangan. Panjang tangan apa Bu? Nah, nggak bisa kalau ngelihat ada barang nganggur di luar, maunya diamanin. Ya diamanin, dibawa pulang maksudnya, alias nyolong. Kita tahu orang itu kelakuannya kayak begitu. Dulu misalnya sama-sama tinggal kita di lain komplek. Begitu dia pindah ke sini, kemudian kita memperingatkan tetangga kanan kiri, Bu, mohon maaf, saya bukan mau ngumbar aib, tapi hati-hati. Saya dulu tetanggaan sama dia, hati-hati. Emang kenapa? Wes pokoknya hati-hati, ya nggak usah terlalu dalam ceritanya, pokoknya kita memperingatkan. Berarti kan kita membicarakan keburukannya si fulan itu. Tapi dalam rangka untuk mengingatkan ini diperbolehkan, sama kayak membuka bersumpah tapi untuk aib tadi itu. Contoh lain, kita bohong tapi ada bohong yang ditolerir alias dibenarkan. Misalnya ada dua orang yang berantem, sini sama sono berantem, nggak akur udah bertahun-tahun berbulan-bulan. Lah kemudian kita omongin, Bu dapat salam dari Ono, yang Ono kita omongin, Bu dapat salam dari ini, katanya kangen pengen ngobrol, padahal nggak ada yang nitip salam, hanya rekayasa kita supaya dua orang ini berdamai. Lah untuk mendamaikan seseorang ini ada bohong yang diperbolehkan. Tadi kalau untuk menegakkan keadilan ada hal yang boleh kita ungkapkan walaupun menutup aib. Lah kalau sampai kita bersumpah untuk melindungi kesalahan yang dilakukan orang tersebut, sehingga justru kejahatan kesalahan itu makin terus menjadi-jadi, kita malah terlibat dalam dosa. Lah kalau memang kesaksian kita itu dibutuhkan, sumpah kita itu dibutuhkan untuk tegaknya satu kebenaran dan keadilan, itu yang didahulukan, itu yang diutamakan. Islam itu bukan agama yang pokoknya begini, enggak. Ada, kalau dalam istilah ilmu qawaidul fiqhiyah itu setiap hukum dalam Islam itu ada istisna. Istisna itu apa? Pengecualian. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib, belum tentu. Kecuali wanita haid apakah tetap wajib? Ya enggak. Puasa Ramadan wajib, kecuali bagi yang sakit lebih parah, orang yang menstruasi, orang yang lagi nifas, kan tidak. Maka hukum Islam itu ada hukum dasar, hukum dasarnya ini loh, tapi ada pengecualian alias istisna. Sumpah palsu itu pada dasarnya memang bohong, enggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau sumpah untuk menutupi atau untuk mengungkap satu kebenaran, maka ya justru itu yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan sumpah palsu. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen kedua tadi sudah kita buka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu sumpah palsu. Silahkan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah.
Dalam Al-Quran Allah juga sering atau banyak kita jumpai ayat-ayat yang isinya tentang sumpah. Misalnya dalam juz Amma saja, yang juz 30 itu banyak kita jumpai yang berisi tentang sumpah. Misalnya Allah kadang bersumpah dengan menggunakan waktu. Dari ayat yang terpendek wal asri, demi waktu asar. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal laili, demi waktu malam. Ada wan nahari, demi waktu siang. Ada wal fajri, demi waktu fajar. Allah kadang bersumpah dengan menggunakan waktu. Juga kadang Allah bersumpah dengan menggunakan buah atau benda atau tempat. Seperti ayat wattini wazaitun. Wattini demi buah tin, wazaitun dan zaitun. Kadang Allah juga bersumpah dengan nama tempat. Wa turisinina wa hadzal baladil amin. Demi gunung Tursina yang dulu Nabi Musa langsung berjumpa dengan Allah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negara ini. Ini itu yang dimaksud dulu adalah secara tekstual adalah Makkah al-Mukarramah. Ini menunjukkan bahwa bersumpah itu tidak dilarang. Bersumpah itu boleh. Yang terpenting sumpah kita, janji kita itu sesuai dengan kenyataan. Sumpah ini memang kadang kita gunakan untuk meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Biar orang yang kita ajak bicara itu tambah yakin, maka kadang perlu menggunakan sumpah. Tapi yo jangan keseringan untuk sumpah. Karena kalau keseringan khawatirnya ada kedustaan, ada kebohongan dalam sumpah-sumpah kita tersebut. Lah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, selain dalam Al-Quran banyak kita gunakan banyak ayat yang mengartikan sumpah, Rasulullah juga kadang bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang menguasai diriku. Ini berarti kan artinya sumpah. Maka silahkan kalau untuk meyakinkan pembicaraan itu kita bersumpah kalau memang diperlukan, tapi kalau tidak perlukan ya tidak perlu bersumpah. Karena sering kita jumpai kadang orang itu udah terlanjur sebentar-bentar wallahi demi Allah. Ini loh yang berbahaya. Yang dikhawatirkan dari sekian sumpah-sumpahnya itu ada sumpah yang palsu, karena itu termasuk bi akbaril kabair, termasuk salah satu dari dosa besar. Kalau memang kita dulu ada yang pernah berbohong dengan menggunakan sumpah, ya wis, kalau untuk mengkafaroi ya tadi memberi makan 10 orang, kalau tidak memerdekakan budak, kalau tidak ya puasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait sumpah palsu pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
illallah